Baiklah, kali ini saya membahas tentang pertanyaan yang sering muncul. Tangan manakah yang dibaca, tangan kiri ataupun tangan kanan? Apa hubungannya dengan otak manusia? Dan tangan mana yang menyatakan masa depan dan tangan mana yang menyatakan masa lalu? Sebelumnya, jangan menggunakan prediksi garis tangan sebagai sebuah paduan yang pasti hidup masa depan, karena hidup banyak faktor yang mempengaruhi, terutama kelahiran, pergaulan, dan keyakinan, dan dapat dirubah dengan keyakinan dan usaha. Ketika ingin membaca garis tangan manakah yang harus dibaca? Sesungguhnya tangan kanan dan tangan kiri mempunyai garis yang berbeda, namun sama-sama dapat dibaca untuk memberikan sebuah gambaran. Antara tangan kanan dan tangan kiri mempunyai hubungan yang kompleks dengan apa yang ada di dalam otak dan pikiran seseorang. Apa yang dipikirkan di otak akan direspon oleh urat saraf dan tergores di telapak tangan menjadi guratan-guratan garis. Menurut hasil penelitian, garis-garis di tangan kiri merefleksikan kegiatan otak di tangan kanan, sementara garis-garis di tangan kanan merefleksikan kegiatan otak di otak kiri. Otak kanan digunakan untuk hal yang berkenaan dengan emosi, intuisi, musik, khayalan, ide, kreatif, dan beberapa hal yang berhubungan dengan rohani religius. Sementara otak kiri lebih didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan rasio, penalaran, perhitungan, bisnis, dan logika, serta kegiatan praktis lainnya. Jadi antara tangan kanan yang menjadi cermin dari otak kiri dan tangan kiri yang menjadi cermin dari otak kanan sama-sama mempunyai peran yang penting. Dalam ilmu kajian palmistry, istilah tangan kanan atau kiri lebih populer dengan sebutan tangan dominan dan tangan pasif. Tangan dominan adalah tangan yang lebih aktif digunakan. Tangan kiri adalah yang tidak terlalu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika Anda seorang kidal, maka tangan kiri adalah tangan dominan atau tangan aktif. Jadi untuk bisa membaca garis tangan secara utuh, harus menganalisa kedua tangan. Tetapi ada juga yang mengkaji bahwa tangan kiri itu perempuan, tangan kanan tangan laki-laki, tetapi akan lebih lengkap dan lebih tepat jika membaca keduanya. Sebaiknya dalam membaca garis tangan lebih tepat secara langsung bertemu, karena dapat saling atau bertukar pengalaman atau berkonsultasi secara langsung. Jadi jika di tangan kanan atau tangan dominan ada banyak garis-garis rezeki, tetapi di tangan kiri tidak, berarti di masa depan atau saat ini rezeki sedang membaik. Di masa lalu mungkin rezekinya berkurang. Begitu pula garis-garis jelek atau garis-garis yang jelek lainnya ada di tangan yang sebelah mana. Jadi itu menginformasikan masa lalu atau saat ini dan ke depan. Jadi tangan kanan itu saat ini dan berjalan ke depan. Kondisikan juga umur seseorang. Jika saat ini yang dibaca umurnya 50 tahun, maka akan lebih tepat menganalisa masa lalunya. Sedangkan untuk masa depannya, terutama yang lebih tepat adalah masalah kesehatannya. Akan sangat sedikit mendapat informasi di tangan kanannya. Tetapi jika umur saat ini yang dibaca adalah 20 tahun, maka tangan kanannya lebih banyak akan memberikan informasi untuk masa depannya. Jika kidal, tangan kirilah yang untuk saat ini dan ke depannya. Tangan kiri itu berhubungan dengan otak kanan juga. Jadi, jika di tangan kiri ada banyak tanda-tanda religius seperti mata dewa, ada salib mistik, tempat darah, atau yang lainnya, itu menandakan religius orangnya atau otak kanannya atau kecerdasannya lebih berkembang, intuisinya lebih tajam.
Garis-garis yang berhubungan dengan mistik akan lebih kuat jika ada di tangan kiri, seperti mata dewa, garis gaib, garis penyembuh, garis tapak darah, dan lain sebagainya. Lebih kuat efeknya jika ada di tangan kiri. Kecerdasan di tangan kiri, kepintaran di tangan kanan. Yang berhubungan dengan logika, tangan kanan. Contoh kasus, jika saat ini yang dibaca umurnya 50 tahun dan di garis tangan kirinya, di garis asmara tangan kirinya, garis jantungnya putus, berarti pengalaman masa lalunya ada sakit hati, patah hati, atau bercerai. Dan jika di tangan kanannya utuh, itu berarti dia bahagia di saat ini. Jika sebaliknya di tangan kanannya yang putus, tangan kirinya yang utuh, itu menandakan saat ini dia merasa cemas, takut, atau yang menekan tidak ada keseimbangan dalam dunia batinnya atau perasaan atau hatinya. Mungkin ada masalah-masalah tertentu. Untuk melihat masalahnya, lihat garis-garis yang lain. Apakah garis kehidupannya sehat, apakah garis perkawinannya sehat, atau garis kesehatannya juga bagus. Jadi garis mana yang lain yang ada gangguan, maka itulah yang mempengaruhi kondisi batinnya saat ini. Contoh kasus lagi, jika yang dibaca umur 20 tahun. Di tangan kiri garis kepalanya patah, di tangan kanan garis kepalanya utuh. Berarti masa lalu dia mungkin pernah pusing di umur di bawah 20 tahun, waktu kecil, pusing atau masalah-masalah kesehatan di kepala. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesehatan kepalanya membaik dan di masa depan tidak ada pengaruh sehingga dia menjadi sehat-sehat saja. Sebaliknya jika di tangan kanannya atau tangan dominannya garis kepalanya rusak, sedangkan di garis tangan kirinya itu utuh, berarti waspadai di masa depan pengaruh-pengaruh yang terjadi di kepalanya. Bisa jadi pikun, pelupa, sakit kepala, atau kelemahan di bagian kepala. Bukan hanya masalah kesehatan, mungkin saja dia memiliki ketakutan, kecemasan yang berhubungan dengan pikiran. Sekali lagi, apapun yang terjadi di telapak tangan tidak akan 100% menentukan hidup kita. Yang tidak punya tangan pun mereka bisa hidup bahagia. Membaca garis tangan secara cepat itu hanya bisa melihat garis utamanya, yaitu 3 garis utama, garis hidup, kepala, dan garis hati. Jadi sementara itu penjelasan tentang hubungan garis tangan dengan otak kiri dan otak kanan manusia, masa lalu dan masa depan, dan juga saat ini.